5, 4, 3, 2, 1, 0. Setelah tadi belajar matematika, sekarang kita akan melanjutkan ke tematik. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran baru, yaitu kita sudah memasuki subtema 3. Nah, jadi anak-anak ambil buku temanya, kita akan mulai pembelajarannya. Now open your book page 112. Buka bukunya halaman 112. Kita akan memulai masuk ke subtema 3 pembelajaran 1. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di halaman 112. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah. Nah, jadi anak-anak Miss coba lihat di situ ada gambar Benny dan teman-teman yang sedang bermain. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba buat 5 kalimat pertanyaan tentang gambar di atas. Jadi di sini anak-anak diminta untuk membuat kalimat tanya terlebih dahulu. Nah, bisakah kalian membuat kalimat tanya? Nah, cara membuat kalimat tanya tentu saja sebelum itu kalian harus tahu kata tanya terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Nah, sebelum kita membuat kalimat tanya, Miss Eka akan memberitahukan hal-hal penting terlebih dahulu dalam membuat kalimat tanya. Ya, jadi sediakan pensil dan buku kalian dan catat kembali di buku catatan ya. Yang pertama ada kata tanya. Ada kata tanya apa? Nah, di sini kata tanya apa itu digunakan untuk apa anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya anak-anak kita menanyakan apa yang kamu lakukan? Nah, itu menanyakan kegiatan kan? Lalu apa yang kamu beli? Nah, itu menanyakan jenis benda yang kita beli. Nah, kemudian ada kata siapa. Nah, siapa itu digunakan untuk menanyakan nomina, insan, atau nama orang. Jadi siapa itu kita gunakan untuk menanyakan orang ya anak-anak ya. Nah, contohnya siapa guru bahasa Inggrismu? Nah, gitu ya anak-anak. Lalu ada kata beberapa. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, atau waktu. Contohnya, berapa umurmu saat ini? Nah, itu kan menanyakan jumlah. Berapa harga bajumu? Itu menanyakan harga. Jadi, kalau kata tanya berapa biasanya dijawab dengan angka dia anak-anak. Kemudian the next ada kapan. Nah, kapan adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi, kata tanya kapan itu biasanya dijawab dengan keterangan waktu. Kapan kita masuk sekolah? Oh, bulan depan. Nah, berarti dijawab dengan waktu. Kemudian ada kata tanya di mana. Nah, di mana itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat anak-anak. Jadi di mana? Kalau ditanya dengan di mana berarti dijawablah dia dengan keterangan tempat. Di mana rumahmu contohnya. Kemudian ada kata mengapa. Nah,
Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan dari atau perbuatan. Contohnya, mengapa kamu datang terlambat? Pasti dijawabnya haruslah dengan alasan anak-anak. Karena saya bangun terlambat juga, begitu contohnya. Jadi jawabannya pun harus dengan alasan. Lalu kata tanya bagaimana? Nah, kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan juga ya. Jadi caranya, cara-cara melakukan sesuatu itu untuk menanyakannya kita menggunakan kata bagaimana. Misalnya bagaimana cara membuat kue itu? Nah, berarti kita menanyakan caranya. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat bahwa kalimat tanya anak-anak harus diakhiri oleh tanda tanya ya. Dimulai dengan kata tanya yang tadi Miss Eka sebutkan satu persatu. Dan jangan lupa setiap kata tanya harus ditulis dengan akhiran tanda tanya ya. Kalau tidak ada tanda tanyanya maka kalimat kalian tidak akan berbentuk kata tanya jadinya. Tidak akan berbentuk kalimat tanya ya anak-anak. Oke, nah Miss Eka akan mencoba membuat contoh berdasarkan gambar di samping. Nah di situ ada Udin, Beni dan teman-teman yang sedang bermain. Nah kalimat tanya yang pertama Miss buat adalah apa yang sedang dimainkan Beni? Kan? Apa yang sedang dimainkan Beni? Lalu kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, di situ ada Siti dan teman-teman yang sedang bermain lompat tali. Jadi kita bisa membuat kata tanya siapa. Lalu ada berapa anak yang bermain di air di dalam gelas yang diletakkan di atas kepala. Nah, kita lihat di situ ada anak-anak yang bermain air di dalam gelas yang ditaruh di atas kepala ya anak-anak. Kemudian ada kapan mereka bermain bersama. Nah, kita bisa menggunakan kata kapan juga. Lalu bagaimana cara bermain kelereng. Nah, jadi itulah kata tanya yang kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan gambar. Remember, ketika kalian ingin membuat kalimat tanya, jangan lupa gunakan kata tanya yang tadi sudah Miss Eka jelaskan, lalu akhirilah kalimat tanya kalian dengan tanda tanya. Well, we are going to continue ke halaman 113. Jadi di situ ada teks bermain di halaman sekolah. Miss Eka akan membacakannya, jadi kalian juga harus ikut membaca di dalam hati ya anak-anak. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian juga ikut membacanya di rumah? Tentu saja ya. Jadi setiap ada teks-teks seperti ini, Miss Eka membaca, kalian juga harus ikut membacanya supaya semakin terlatih dan lebih lancar lagi membacanya. Oke? Lalu, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang isi teks bacaan tersebut. Nah, bisa kan anak-anak membuat kalimat pertanyaannya? Jadi anak-anak bisa membuat kalimat pertanyaan seperti yang tadi Miss Eka buat. Contohnya, kapan mereka bermain di halaman sekolah? Lalu, siapa yang bermain kelereng?
Kemudian, apa yang dilakukan Udin dan Edo? Lalu apa lagi, Nak? Nah, kita bisa menanyakan siapa anak-anak yang bermain lompat tali. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya dari teks tersebut. Nah, anak-anak boleh mencobanya lagi. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks tadi. Number 1, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nah, di situ Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Number 2, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, siapa anak-anak? Ya benar, Siti memutar tali dari sebelah kanan. We are going to continue to number 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Nah, Dayu sedang melakukan apa tadi anak-anak? Ya, Dayu bersama teman sekelas lainnya sedang bermain estafet air. Kemudian number 4, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, banyak sekali kegiatan bermain yang mereka lakukan ya karena bermain kelereng, lompat tali, lalu ada juga estafet air. Nah, itulah tadi pertanyaannya. Lalu di situ di halaman 112 sudah ada percakapan Edo dan juga Benny. Mari kita simak ya anak-anak. Kamu masih ingat kalimat penutup pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Lalu dijawab oleh Lani. Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 sehingga habis. Itulah jawaban Lani. Lalu dia menjelaskan lagi. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Gitu. Lalu karena Mei sudah melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei, katanya. Jadi anak-anak, di pembelajaran ini kita akan sudah mempelajari pembagian dengan cara pengurangan berulang. So, anak-anak harus lebih fokus memperhatikan ya. Nah, di sini Miss Eka nanti akan menjelaskan bagaimana caranya anak-anak melakukan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Begitu. Oke, berarti kita sudah memasuki ke halaman 117 ya anak-anak. Kita sekarang mengisi bagian percakapan yang masih kosong. Di situ ada ayo mencoba. Oke, kita baca ya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, anak-anak, coba kita buat kalimat matematikanya. Jadi ada 8 gelas yang dibawa oleh 2 orang. Maka kalimat matematikanya berarti 8 dibagi 2. Jadi kita harus mengurangkan 8 sebanyak 2 kali sampai hasilnya 0. Yaitu 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Hasilnya adalah 0.
Nah, ada berapa pengurangan di sana? Right, ada 4 pengurangan. Maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi yang kita hitung adalah hasil pengurangannya, Nak. Jadi setiap orang membawa 4 gelas. Jadi triknya adalah dengan mengurangkan angka tersebut dengan pembaginya. Oke, di sini Miss Eka punya soal lagi. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, jadi berarti 9 butir kelereng akan dibagikan kepada 3 orang anak. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Lalu anak-anak harus mengurangkan 9 dengan 3 sampai hasilnya 0. Jadi 9 kurang 3 sama dengan 6. Lalu kita lanjut lagi. Nah, kita kurangkan lagi angka 6 dengan 3. Ya kan anak-anak? Jadi 9 kurang 3 sama dengan 6. Kemudian 6 akan kita kurangkan kembali dengan 3. Nah, 6 kurang 3 hasilnya adalah 3. Lalu 3 akan kita kurangkan lagi dengan 3, ya kan? Nah, jadi 3 dikurang 3 adalah 0. Maka di sini ada 3 kali pengurangan sampai mendapatkan hasil 0, ya kan anak-anak? Maka kita lihat ada 1, 2, 3 pengurangan. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3, maka hasilnya adalah 0. Begitu ya anak-anak. Nah, lalu kita hitung ada berapa kali pengurangan di situ hingga mendapatkan hasil 0. Kita lihat ada berapa tanda kurangnya anak-anak? Ada 3 kali, ya kan? Nah, karena terdapat 3 kali pengurangan, maka 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi kita hitung ada berapa pengurangannya di situ untuk mendapatkan hasil dari pembagiannya. Oke, Miss Eka beri contoh yang lain. Ya, jangan langsung stres. Aduh, Miss susah enggak? Kita lihat contoh berikutnya. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak membawa akan mendapatkan, nah untuk pembagiannya berarti 10 dibagi 2. Karena tadi ada 10 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 2 anak. Maka sama seperti tadi. Jadi kalau 10 dibagi 2 artinya angka 10 itu dikurangkan dengan angka 2 secara berulang-ulang sampai hasilnya 0. Maka contohnya jadi 10 dikurang 2 itu mendapatkan hasil 8. Lalu kurangkan lagi 8-nya dengan 2. 8 kurang 2 hasilnya masih 6. Nah, kita kurangkan lagi 6-nya dengan 2. Jadi 6 itu akan kita kurangkan dengan 2. Maka hasilnya masih 4, belum 0 anak-anak. Kita lanjut lagi, kurangkan 4 kurang 2. Hasilnya masih 2. Kita kurangkan lagi 2 kurang 2. Nah, hasilnya sudah 0. Nah, setelah mendapat hasil 0, maka kita ketahui bahwa 10 dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, sudah sampai seperti ini. Sekarang kita hitung ada berapa pengurangan yang terjadi. Ya. Nah, 1 2 3 4 5. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka kita bisa ketahui bahwa 10 dikurang 2 itu sama dengan 5.
Wah, sudah mulai mengerti nih sepertinya anak-anak Miss. Oke, we are going to continue to the next example. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Jadi setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang dapat setiap orang? Jadi bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6. Masih sama caranya seperti tadi. Maka 18 bagi 6, kurangkanlah 18-nya dengan angka 6 sampai hasilnya 0. Bisa ya anak-anak? Jadi mari kita kurangkan 18 kurang 6 sama dengan 12. Masih harus kita kurangkan lagi karena hasilnya belum 0 ya anak-anak. Dan kita lanjut. 12 kurang 6 sama dengan 6. Lalu masih belum 0 juga. Kita kurangkan lagi 6 dikurang 6. Ya. Jadi kita kurangkan lagi kan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Dari sini kita ketahui bahwa ada 3 kali pengurangan ya, karena di sana terdapat 3 kali pengurangan. Maka dari sini terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 itu sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Gampang sekali ya anak-anak. Jadi pembagian itu adalah pengurangan secara berulang dengan angka pembaginya. Kita lanjut. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompoknya sama banyak anak-anak. Nah, berapa banyak kelompok jika terdapat 3 kelompok? Jadi berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok nih? Jadi bentuk pembagiannya adalah 21 dibagi 3. Maka sama seperti tadi caranya anak-anak. 21 dibagi 3 artinya angka 21 harus kita kurangkan dengan 3 sampai mendapat hasil 0. Jadi di sini ada 21 kurang 3 itu 18. Lalu 18 kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya masih 15 anak-anak. Kemudian 15 dikurang 3 hasilnya itu masih 12. Kita lanjut lagi. 12 dikurang 3 hasilnya pun masih 9. Kemudian 9 kita kurangkan lagi dengan 3 hasilnya masih 6. Kemudian lagi 6 dikurang 3 hasilnya masih 3. Lalu kita lanjut lagi 3 dikurang 3 hasilnya barulah 0. Wah, jadi kalau mempelajari ini anak-anak harus sudah pengurangannya lancar ya, supaya akan lebih mudah. Dari sini kita tahu bahwa 21 dikurang 3 itu samalah dengan 21 kurang 3 sampai sebanyak berapa kali? 7 kali supaya mendapatkan nilai 0. Oke, maka karena terdapat pengurangan sebanyak 7 kali, maka bisa kita simpulkan bahwa 21 dikurang 3 itu adalah 0. Nah, itu dia anak-anak. Jadi banyak siswa setiap kelompok. Jika terdapat 3 kelompok, jumlahnya adalah 7 siswa tiap kelompoknya. Oke. Nah, kita memasuki ke halaman berikutnya anak-anak. Coba di situ ada 4 dibagi 2. Berarti 4-nya dikurangkan dengan angka berapa anak-anak? Benar, 4-nya dikurangkan dengan angka 2. Jadi 4 kurang 2 kurang 2
Hasilnya di situ adalah 0 ya anak-anak. Pokoknya kita kurangkanlah si angka 4 itu dengan angka 2 sampai hasilnya 0. Maka 4 dibagi 2 itu berapa kali pengurangan yang terjadi? Ada 2 kali pengurangan, maka hasilnya adalah 2. Kita masuk ke soal nomor 2. 8 dibagi 4. Oke, 8 dibagi 4 itu adalah 8 dikurang 4 dikurang lagi dengan 4. Maka hasilnya pun 0. Kita lihat ada berapa pengurangan yang terjadi. That's right, ada 2 pengurangan yang terjadi. Maka 8 dibagi 4 pun hasilnya 2. Question number 3. 9 dibagi 3. Jadi di situ ada angka 9 dikurangkan dengan 3, lalu dikurangkan lagi dengan 3, lalu dikurangkan lagi dengan 3 untuk mendapatkan hasil 0 ya kan. Berarti ada 9 kurang 3 6, 6 kurang 3 3, 3 kurang 3 0. Berarti ada 3 kali pengurangan di situ. Maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, untuk contoh berikutnya anak-anak boleh kerjakan sendiri. Yang penting di sini anak-anak sudah paham bahwa pembagian dapat dilakukan dengan konsep pengurangan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 121. Apa itu gambar imajinatif? Nah, apakah anak-anak tahu gambar imajinatif? Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bentuk gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Jadi, kita membuat gambar objek berdasarkan hayalan kita. Nah, biasanya gambar imajinatif ini bentuknya anak-anak sama seperti benda aslinya. Nah, contohnya di sini adalah gambar buku yang terbuka. Ini adalah salah satu contoh bentuk gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan hayalan. Oke, lalu alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? So you can write it in your notebook ya anak-anak. Jadi anak-anak boleh menulis ini di buku catatan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Ini catat di buku catatannya ya nak ya. Judulnya alat dan bahan yang dapat kita butuhkan untuk menggambar imajinatif. Yang pertama ada buku gambar, itu sebagai tempat untuk menggambar. Kedua pensil, lalu untuk membuat pola, lalu pensil warna untuk mewarnai tentunya. Kemudian ada penggaris untuk menggaris pinggir buku gambar yang digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Lalu ada karet penghapus. Nah, fungsinya pasti untuk menghapus ya anak-anak. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Miss mau anak-anak mencatat hal-hal yang penting. Lalu untuk homework tema kita tidak ada dulu karena tadi Miss Eka sudah kasih homework matematika. Karena kemudian di pembelajaran ini pun Miss Eka juga menyelipkan matematika. Jadi Miss harap anak-anak bisa mengerti. Nah, kalau misalnya belum mengerti, anak-anak boleh mengulangi videonya. Oke. Itu dia tadi pelajaran kita hari ini. Jadi Miss harap anak-anak sudah mengerti maksud dari pembelajaran 1 kali ini. Oke, that's all for today. Don't forget to do your homework at the time ya. Jadi jangan lupa tulis tanggal dan juga waktu pengerjaannya supaya Miss Eka tahu anak-anak mengerjakan PR-nya tepat waktu atau tidak. Thank you for your attention. Jangan lupa isi absen di kolom komentar. See you